Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah dari kelas 12 Tata Boga, asal sekolah SMK Muhammadiyah Karanganyar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan Muhammadiyah. Simak video berikut untuk penjelasannya. Pengertian sejarah dan perkembangan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam reformis yang lahir di Indonesia pada awal abad ke-20. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang berpatokan pada Al-Hadis dan Al-Quran. Secara umum, arti Muhammadiyah adalah umatnya Nabi Muhammad. Dengan menjadi umatnya Nabi Muhammad, harusnya kita para Muhammadiyah melakukan segalanya sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad. Muhammadiyah memiliki tuntunan beribadah yang sesuai dengan Al-Hadis dan Al-Quran. Nah, lalu bagaimana perkembangan Muhammadiyah? Sejarah perkembangan Muhammadiyah yang memiliki peran penting dalam transformasi sosial dan keagamaan di Nusantara. Latar belakang kemunculan Muhammadiyah. Latar belakang kemunculan Muhammadiyah di era awal kolonialisme. Banyak penduduk Indonesia yang menghadapi tantangan sosial, politik, dan ekonomi yang cukup berat. Di tengah kondisi tersebut, lahirlah Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 di kota Yogyakarta, yang diprakarsai oleh seorang ulama bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah hadir sebagai gerakan yang ingin memperbarui ajaran Islam dan memajukan umat Muslim. Visi dan misi Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan dengan visi memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik yang dianggap menyimpang dan menegakkan prinsip-prinsip Islam yang murni. Gerakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan umat Muslim, serta memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pengembangan sekolah dan pendidikan. Salah satu fokus utama Muhammadiyah adalah pendidikan. Organisasi ini mendirikan sekolah-sekolah modern yang mengkombinasikan ajaran agama dengan pengetahuan umum. Sekolah-sekolah Muhammadiyah menjadi lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak-anak dari berbagai latar belakang untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Peran Muhammadiyah dalam kemerdekaan Indonesia. Muhammadiyah turut berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini menjadi wadah bagi para pemuda untuk menggalang semangat nasionalisme dan melawan penjajah. Beberapa tokoh Muhammadiyah seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri turut terlibat dalam perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perkembangan dan pengaruh Muhammadiyah. Seiring berjalannya waktu, Muhammadiyah terus berkembang dan memiliki pengaruh yang luas di Indonesia. Organisasi ini telah membentuk banyak lembaga pendidikan, rumah sakit, dan lembaga kesejahteraan sosial di seluruh negeri. Muhammadiyah juga memiliki jaringan organisasi pemuda yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial, agama, dan kebudayaan. Tujuan dan organisasi Muhammadiyah. Maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sementara itu, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, atau pembaharuan tentang pokok ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan dan prinsip Muhammadiyah. Muhammadiyah dibentuk dengan tujuan untuk mengajarkan Islam yang bersifat moderat, mendorong pendidikan Islam yang berkualitas, dan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi umat Muslim. Prinsip-prinsip Muhammadiyah adalah tauhid atau keyakinan akan keesaan Allah, risalah atau kepercayaan pada kenabian Muhammad, dan akhlak mulia atau budi pekerti yang baik. Aktivitas dan program Muhammadiyah. Muhammadiyah melakukan berbagai aktivitas dalam mewujudkan tujuan dan prinsipnya. Organisasi ini mendirikan sekolah-sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam yang memberikan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, Muhammadiyah juga terlibat dalam bidang kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan sosial bagi masyarakat. Faktor-faktor yang menjadi pendorong lahirnya Muhammadiyah. Umat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga menyebabkan merajalelanya syirik, bid'ah, dan hurafat yang mengakibatkan umat Islam tidak merupakan golongan yang terhormat dalam masyarakat. Demikian pula agama Islam tidak memancarkan sinar kemurniannya lagi. Ketiadaan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam akibat dari tidak tegaknya ukhuwah Islamiyah serta ketiadaan suatu organisasi yang kuat. Kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam
dalam memproduksi kader-kader Islam karena tidak lagi dapat memenuhi tuntutan zaman. Umat Islam kebanyakan hidup dalam alam fanatisme yang sempit, bertaklid buta, serta berpikir secara dogmatis, berada dalam konservatisme, formalisme, dan tradisionalisme, dan karena keinsafan akan bahaya yang mengancam kehidupan dan pengaruh agama Islam. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.